Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari homili misa harian tanggal 3 Februari 2022 oleh Romo RDFX Dista Kristanto, Gereja Santo Laurentius, Paroki Alam Sutera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari kedua masa Paskah kita. Yaitu masa yang mengajak kita untuk membangun sikap tobat, mengembangkan hidup doa, dan masa yang mengajak kita untuk menyediakan waktu yang lebih untuk mendengarkan sabda Tuhan. Itulah masa Prapaskah. Masa Prapaskah mengajak kita untuk membangun sikap tobat, mengembangkan sikap doa, dan menyediakan waktu secara lebih lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dalam bacaan pertama mengajak kita untuk memilih. Ada pilihan, memilih berkat atau memilih kutuk.
memilih kehidupan atau memilih kebinasaan. Itu yang ditawarkan oleh sabda Tuhan dalam bacaan pertama tadi. Lalu Musa sebagai penulis kitab Ulangan mengajak kita untuk memilih kehidupan, memilih berkat. Di mana dengan memilih berkat berarti kita mengasihi Tuhan, mendengarkan Tuhan atau mendengarkan sabda Tuhan, kemudian berpegang dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Mazmur hari ini, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan, memasrahkan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah bacaan pertama hari ini. Secara sederhana mau mengajak kita untuk memilih berkat atau memilih kutuk. Dan saya yakin kita orang Katolik pasti akan memilih berkat. Jika kita memilih berkat, maka 3 hal tadi, kasihilah Tuhan, dengarkanlah Tuhan, dan berpeganglah pada Tuhan. Kita diingatkan pada masa Prapaskah ini. Lalu dalam bacaan Injil hari ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang menyampaikan 2 warta. Warta yang pertama adalah warta bahwa ia akan menderita, dan yang kedua adalah warta bagaimana syarat yang harus diikuti oleh para pengikut Yesus. Syarat untuk mengikuti Yesus dikatakan tadi adalah menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, lalu mengikuti Yesus. Dan kita orang-orang Katolik adalah orang-orang yang mau menerima syarat itu. Jadi kita orang Katolik bukanlah orang yang menolak syarat itu, tetapi mau menerima syarat itu dengan penuh sukacita. Hanya saja kadang-kadang kita sedikit lupa, tidak lupa sama sekali, tetapi kadang-kadang kita sedikit lupa, atau kadang-kadang kita sedikit kurang bersemangat untuk menghidupi 3 syarat itu tadi. Maka hari ini kita diingatkan, di masa Prapaskah ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang mau mengikuti Yesus, yang mau menyangkal diri, mau memikul salib, dan mau mengikuti Yesus dengan tulus hati. Itulah masa Prapaskah hari ini. Kita sebagai orang Katolik diingatkan akan 3 hal itu. Kita orang Katolik adalah orang yang dengan senang hati mau menerima 3 syarat sebagai para pengikut Yesus. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah secara sederhana adalah mengajak kita untuk kembali. Kita diajak untuk menyegarkan 3 hal itu tadi, menyegarkan kembali apa yang pernah menjadi janji kita. Janji kita saat dibaptis. Masa Prapaskah adalah saat kita mengenang juga janji baptis yang pernah kita terima, janji yang pernah kita ucapkan ketika kita mau menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa kita mau menyangkal diri kita, bahwa kita mau memikul salib kita, dan bahwa kita mau mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Hari ini kita diingatkan bahwa menjadi masa Prapaskah mengingatkan kita untuk senantiasa menyegarkan itu tadi, menyegarkan janji kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, bersyukurlah untuk janji yang boleh kita terima, kesanggupan yang boleh kita ungkapkan untuk mengikuti Yesus dengan penuh setia. Dan mari di masa Prapaskah ini, ketiga janji itu tadi, ketiga syarat yang disampaikan oleh Yesus yang kita terima dengan penuh sukacita ini, kita hidupi kembali, kita bawa dalam doa-doa kita bawa dalam permenungan kita, dan kita persembahkan kepada Allah. Kita mohon juga doa dari Bunda Maria, semoga di masa Prapaskah ini kita senantiasa disegarkan sebagai para pengikut Yesus, dan disadarkan untuk senantiasa mengikuti Yesus dengan lebih setia dalam perbuatan kita, dalam tutur kata kita, dalam cara berpikir kita sebagai orang-orang Katolik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.